Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Tisna Ginanjar Putri, Magister Pendidikan. Saya lulus Pendidikan Seni Rupa dari Universitas Negeri Malang, lulus S2 Pendidikan Seni Budaya di Universitas Negeri Surabaya. Kini saya mengajar di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Prodi Desain Komunikasi Visual. Mata kuliah yang saya ampu di Desain Komunikasi Visual adalah mata kuliah Gambar Etnik. Mata kuliah Gambar Etnik ini berbobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 4. Metode yang saya gunakan untuk mengajar gambar etnik adalah metode Problem Based Learning atau kita sebut PBL. Metode ini berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai dasar pembelajaran. Langkah-langkah implementasinya ada 5. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana mahasiswa mempresentasikan masalah atau tantangan yang berhubungan dengan gambar etnik, misalnya bagaimana mengintegrasikan motif etnik ke dalam desain modern. Yang kedua adalah penelitian dan analisis. Mahasiswa melakukan penelitian untuk memahami konteks budaya dan sejarah dari motif etnik yang terkait dengan masalah tersebut. Dan yang ketiga, diskusi dan kolaborasi. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan temuan mereka dan mengembangkan solusi atau pendekatan artistik. Yang keempat, presentasi dan refleksi, di mana mahasiswa mempresentasikan hasil karya mereka dan mendapatkan umpan balik baik dari teman sekelas maupun dari dosen. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Mahasiswa merefleksikan proses pembelajaran dari hasil yang dicapai serta bagaimana mereka dapat menerapkan pembelajaran tersebut di masa depan. Metode pembelajaran yang kedua yang saya gunakan adalah Project Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL. Metode ini melibatkan mahasiswa dalam proyek jangka panjang yang relevan dengan gambar etnik. Nah, langkah-langkah implementasinya ada 6. Yang pertama yaitu penentuan proyek. Dosen menetapkan atau mahasiswa memilih proyek yang berkaitan dengan gambar etnik seperti menciptakan mural yang menggambarkan cerita rakyat suatu etnik. Yang kedua adalah perencanaan. Di dalam perencanaan ini, mahasiswa membuat rencana kerja termasuk timeline, pembagian tugas, dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Mahasiswa melakukan penelitian tentang teknik dan motif etnik yang akan digunakan, serta mengembangkan sketsa dan konsep awal. Yang keempat adalah pengerjaan proyek. Mahasiswa mulai mengerjakan proyek secara praktis dengan bimbingan dan umpan balik dari dosen. Yang kelima yaitu presentasi hasil. Presentasi hasil ini mahasiswa mempresentasikan proyek akhir mereka kepada kelas ataupun komunitas yang lebih luas. Kemudian yang keenam adalah evaluasi dan refleksi. Mahasiswa dan dosen mengevaluasi proyek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan mahasiswa merefleksikan pengalaman mereka. Berikut saya akan menjelaskan tentang RPS, gambar etnik, yaitu dari CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. CPL Prodi ada 5. Yang pertama, CPL 1 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL yang kedua yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang ketiga yaitu mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesehatan dan mencegah plagiasi.
CPL yang keempat yaitu mampu membuat karya desain komunikasi visual, tercetak dan digital yang memiliki nilai tambah dan estetik untuk mengatasi permasalahan identitas, komunikasi massa, dan kompetisi yang dihadapi oleh pemangku kepentingan. Dan terakhir, CPL kelima yaitu menguasai prinsip dan teknik aplikasi warna, komposisi nirmana, fotografi, komputer grafis, menggambar, kewirausahaan, material, buku, desain, sejarah, dan budaya desain. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di dalam CPMK, mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai motif dan ornamen etnik Indonesia serta memiliki kemampuan menggambar etnik dengan berbagai teknik serta mengaplikasikan gambar pada desain branding baik secara manual ataupun digital. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau kita sebut dengan sub CPMK. Di dalam sub CPMK ada 9 sub CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian gambar etnik, penggunaan media gambar, dan teknik dasar gambar etnik. Sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa dapat menggambar pola dan motif Indonesia Tengah. Sub CPMK ketiga, mahasiswa dapat menggambar pola motif Indonesia Barat. Sub CPMK keempat, mahasiswa dapat menggambar pola dan motif Indonesia Timur. Sedangkan sub CPMK kelima, mahasiswa dapat membuat dan mengeksplorasi sketsa gambar etnik dari penggabungan motif di Indonesia serta dapat menjelaskannya. Sub CPMK keenam, mahasiswa dapat membuat atau menciptakan sketsa gambar etnik dari nama pribadi dan dieksplorasi dengan membuat motif flora, fauna, geometri, dan pengembangan hurufnya. Sub CPMK ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep signature pattern. Dan sub CPMK ke-8, mahasiswa dapat membuat sketsa dengan pengembangan sendiri pola dasar salah satu signature pattern yang dipilih. Dan sub CPMK yang ke-9, mahasiswa dapat mengaplikasikan pattern pada desain branding UMKM lokal. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah gambar etnik mempelajari motif ragam hias Indonesia serta mengolah menjadi sebuah gambar etnik yang dapat diimplementasikan dalam desain yang digambar secara manual maupun digital. Kemudian, bahan kajian atau materi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah gambar etnik yaitu yang pertama adalah makna simbolik gambar etnik, yang kedua adalah morfologi bentuk, yang ketiga adalah ornamen, yang keempat teknik pengembangan bentuk dasar flora fauna menjadi gambar etnik, yang kelima adalah teknik penggunaan alat dan bahan, dan yang keenam adalah konsep signature pattern. Kajian pustaka yang digunakan untuk mengajar mata kuliah gambar etnik adalah sebagai berikut. Terdapat dua kategori, yaitu kajian utama dan kajian pustaka pendukung. Berikut adalah RPS pada pertemuan pertama yang akan saya praktikkan nantinya pada pembelajaran luring. Di dalam RPS ini, kemampuan akhir setiap mengajar atau sub CPMK berisi mahasiswa mampu mengenal berbagai motif dan ornamen Indonesia dari berbagai Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Serta mahasiswa mampu mengenal teknik menggambar ornamen yaitu stilasi, deformasi, distorsi, dan transformasi. Kemudian untuk penilaian, terdapat indikator dan kriteria serta teknik. Pada indikator, yang diutamakan adalah kesesuaian materi.
Sedangkan pada kriteria dan teknik yaitu ketepatan menjelaskan berbagai motif dan ornamen di Indonesia, dan yang kedua ketepatan menjelaskan teknik menggambar ornamen yaitu stilasi, deformasi, distorsi, dan transformasi. Sedangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa pada kuliah luring adalah menggunakan ceramah, diskusi dengan waktu 50 menit dikali 3 yaitu 150 menit. Materi pembelajaran yaitu pengantar gambar etnik, pola dan motif dengan menjelaskan berbagai motif ornamen Indonesia dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Penjelasan stilasi, deformasi, distorsi, dan juga transformasi. Bobot penilaian pada pertemuan ini adalah 5%. Berikut saya tampilkan secara sekilas pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, yaitu pertemuan gambar etnik selama 1 semester. Bobot penilaian di dalam mata kuliah gambar etnik adalah 40% nilai harian, 30% nilai UTS, dan 30% nilai UAS. Baiklah, saya akan mempresentasikan bagaimana saya mengajar secara luring mata kuliah gambar etnik di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, terima kasih sudah datang tepat waktu dan tidak terlambat. Kita sebelum memulai kegiatan, tadi sudah absen dulu di LMS? Sudah. Oke. Hari ini Bu Marta mau menyampaikan gambar etnik dengan materi dari RPS yang sudah Bu Marta berikan di awal itu, yaitu di sini ada capaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu memiliki pengetahuan tentang gambar etnik, dan sub CPMK-nya atau capaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu menganalisis pengertian gambar etnik, jenis, bentuk dasar, dan teknik gambar dasar gambar etnik melalui modul dengan tepat. Jadi di sini nanti kita akan membahas apa sih etnik-etnik yang ada di Indonesia dan bagaimana cara menggambar gambar etnik. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa mengenai gambar etnik sehingga mahasiswa dapat menganalisis pengertian gambar etnik, jenis, bentuk dasar, dan teknik dasar gambar etnik. Nah, pokok bahasanya nanti seperti Bu Marta jelaskan, ada poin ini, pengertian gambar etnik, jenis, bentuk dasar, dan teknik dasar gambar etnik. Nah, peta konsepnya kayak gini teman-teman. Jadi yang harus kalian pahami, kalian harus tahu nih, apa sih gambar etnik, bentuk dasar itu ada apa saja, dan tekniknya seperti apa. Nah, kalau bentuk dasar itu ada flora, fauna, manusia, dan geometri. Sedangkan teknik pembuatannya antara lain ada stilasi, deformasi, dan distorsi. Nah, kita akan bahas nanti. Nah, kita lihat uraian materinya. Pengertian gambar etnik itu tentang penjelasan mengenai pengertian gambar etnik, jenis-jenis bentuk dasar gambar etnik, klasifikasinya nanti apa saja, dan tekniknya seperti apa. Oke, sebelum Bu Marta masuk dalam materi, Bu Marta mau nanya, berhubungan
kalian satu kata tentang gambar etnik. Siapa yang bisa? Baik, silakan. Namamu siapa? Namamu siapa? Dania. Dania. Dania apa menurut Dania? Budaya. Budaya. Masuk ya, budaya ya. Memang etnik itu adalah budaya, termasuk budaya di Indonesia ya. Kemudian ada lagi? Ya, silakan. Keberagaman. Keberagaman juga masuk ya teman-teman, karena memang etnik di Indonesia itu sangat banyak, sangat beragam ya, sangat beragam. Oke, siapa namamu? Azumat. Azumat. Tolong sebutin namanya dulu teman-teman ya. Siapa lagi? Ya, siapa? Etnik itu identitas. Oh ya, oke. Menurut kamu etnik itu adalah identitas. Kenapa identitas? Karena etnik itu membawa makna filosofis yang menggambarkan daerah khas itu, ya kan? Makanya dia bisa dikatakan identitas. Masuk juga. Ada lagi? Ya, silakan. Keindahan. Oke, keindahan juga masuk karena jelas motif etnik di Indonesia itu memiliki estetika, ya kan? Gaya keindahan itu juga masuk. Nah, itu adalah kata-kata yang menurut saya juga masuk dari yang kalian jelaskan itu, satu kata tentang etnik. Maka kita akan bahas apa sih sebenarnya etnik itu ya. Kita akan lihat di berikutnya. Kalau etnik menurut kalian yang menjadi favorit kalian di Indonesia, dan kenapa sih kamu memfavoritkan gambar etnik itu? Bu, saya mau jawab. Ya, silakan. Saya suka motif anggrek yang dari Ciamis. Oh, kenapa kamu menyukai motif itu? Karena dari motif anggrek itu saya bisa tahu kalau ternyata orang-orang Ciamis itu punya karakteristik yang ramah dan juga lembut gitu Bu, dari motif itu. Jadi motif itu memiliki makna filosofis dari karakteristik orang-orang Ciamis. Oke, bagus. Oke, ada yang lain? Saya Bu, Ya, silakan. saya mempunyai batik parang rusak Bu. Ya, maknanya apa? Parang rusak itu memiliki makna yang jelas Bu, tidak hanya dari visual tapi juga parang rusaknya memiliki makna melawan segala macam godaan gitu Bu. Oke, melawan segala macam godaan. Oke, itu parang rusak ya, menurut dia. Saya Bu, Ya, silakan. saya ingin menjelaskan ini motif kawung yang berasal dari Yogyakarta. Motif kawung itu memiliki filosofi kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Ya, sangat terkenal ya teman-teman bahwasanya batik kawung itu memiliki filosofi yang sangat tajam ya. Tidak hanya ada di batik, tapi juga batik kawung ini sering digunakan juga untuk ornamen-ornamen yang ada di bangunan-bangunan, karena saking sudah dia dipakai di nasional, tidak hanya di Jakarta, tapi sudah terkenal gitu ya batik kawung. Saya mau jawab. Ya, silakan. Saya suka etnik dari motif Syahok karena Ya. dia memiliki makna mengandung keindahan alam, keseimbangan, keharmonisan, dan kesejahteraan. Itu motif dari daerah mana? Kalimantan. Kalimantan. Oke. Saya juga mau nambahin Bu. Oh ya, boleh silakan. Saya suka batik dari Papua, batik Cendrawasih. Karena batik Cendrawasih itu menunjukkan bahwa batik tersebut memancarkan kalau Papua itu memiliki kekayaan alam, terutama fauna dari Papua. Oke. Ya, memang benar ya. Jadi Papua itu daerah khasnya itu adalah ciri khas faunanya itu adalah burung cendrawasih. Oke. Jadi teman-teman, dari yang tadi dijelaskan, mungkin ada satu lagi ya teman-teman. Siapa yang mau menambahkan? Sepertinya selain kawung dan lain sebagainya, kemarin aku lihat ada yang megamendung ya. Siapa megamendung kemarin? Motif yang saya pilih adalah motif megamendung yang berasal dari Cirebon. Motif megamendung melambangkan harapan akan turunnya hujan dan untuk menyuburkan pertanian. Oke. Ada lagi tadi satu lagi sudah dijelaskan motif megamendung ya teman-teman. Megamendung itu juga kalau kalian tahu itu sudah banyak juga
ditransformasikan menjadi motif-motif baru. Silahkan nanti dicari seperti apa sih motif Megamendung. Ternyata makna filosofisnya sangat bagus ya. Tadi apa nama makna filosofisnya apa? Melambangkan harapan untuk Harapan. dunia hujan. Oke. Jadi teman-teman, dari motif-motif yang ada di Indonesia itu tidak hanya ada satu ataupun dua. Setiap daerah banyak. Apalagi sekarang kita ini tinggal di Jakarta. Jangan dikira meskipun Jakarta ini pendatangnya dari berbagai daerah, tapi tidak memiliki kekhasan. Jakarta juga memiliki kekhasan. Kalau kalian tahu kekhasan Jakarta itu apa? Yang paling ditonjolkan? Macet. Oh, macet. Apa? Ondel-ondel. Ya, etnik yang sangat menonjol itu adalah ondel-ondel. Jadi ondel-ondel itu juga diserap, ya kan? Dipakai, diinterpretasikan ke dalam bentuk batik. Namanya batik ondel-ondel Jakarta. Nah, nanti selain itu juga ada lagi, Jakarta itu memiliki motif-motif yang ada di rumah adatnya itu, seperti gigi balang yang lancip-lancip itu pun juga diinterpretasikan ke dalam motif batik. Nah, nanti silakan dicari ya teman-teman, kekhasan daerah mana aja boleh, seluruh Indonesia silakan dicari. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Apa sih gambar etnik? Jadi gambar etnik itu adalah sebuah gambar yang mengambil dari bentuk dasar flora, fauna, manusia, atau bentuk geometri. Nah, digayakan ornamen Nusantara sedemikian rupa dengan dasar stilasi. Ini adalah cara menggambar-gambar etnik, yaitu ada stilasi, deformasi, dan distorsi untuk kemudian menjadi sebuah gambar baru yang memiliki konsep ataupun makna. Nah, nanti Bu Marta harapkan kalian juga akan bisa menciptakan etnik. Tidak hanya kalian memahami saja, tapi juga bisa menciptakan, membuat suatu etnik dengan motif-motif yang ada kekhasannya sehingga dia memiliki makna. Kemudian, nah, ini adalah contoh teman-teman ya. Di sini ada etnik flora, ada etnik fauna, kemudian manusia dan geometri. Sangat jelas ya, terlihat ya. Kalau flora ini di sini ada tumbuhan, di sini ada fauna meskipun ada kolaborasi dengan floranya juga. Kemudian manusia sangat terlihat dan juga di sini geometri. Nah, teman-teman, gambar etnik di Indonesia itu sangat luas. Jangankan setiap pulau, setiap kota, setiap daerah aja tuh punya etnik masing-masing. Etnik tidak hanya diterapkan pada batik, bisa juga dengan apa? Di mana aja selain di batik, di mana? Ukiran. Ada lagi? Perisai. Apa? Perisai Dayak. Ya boleh. Terus selain ukir, rumah adat. Jadi dia diterapkannya banyak ya teman-teman. Jadi dia bisa diterapkan di rumah adat pun bisa jadi di ukirannya. Atau kalau misalkan tenun, ya kan? Jadi teknik membuatnya itu sebenarnya macam-macam, beragam ya. Nah, ini ada contoh motif dari Indonesia Timur diwakili oleh Papua. Ini kalau kita lihat di sini ada motif dari Papua, kemudian ini ada motif dari Kalimantan, dan ini dari Jawa diwakili sama motif Betawi. Yang dimana masing-masing ini memiliki makna simbolik. Nah, teman-teman, untuk nanti kalian lebih memahami, kalian harus tahu juga bagaimana teknik menggambar gambar etnik. Jadi yang kita pelajari untuk minggu ini 3 teknik dulu, yaitu ada stilasi, deformasi, dan distorsi. Nah, seperti apa sih ini kalau kata-katanya gini? Mungkin lebih bingung ya. Jadi Bu Marta sampaikan aja dengan contoh saja. Jadi ini adalah contoh stilasi. Apa sih stilasi atau menstilir gambar itu seperti apa? Jadi stilasi itu adalah bagaimana kita menggayakan suatu bentuk dasar. Ini kan ada bentuk daun, digayakan. Namun dia masih terlihat bentuk aslinya. Digayakan tuh ditambah-tambah suluran, ya kan? Ditambah motif-motif lain. Nah ini tapi bentuk dasarnya tetap kelihatan bahwasanya ini daun. Itu kita sebut dengan stilasi.
Sedangkan, nah ini juga contoh stilasi teman-teman. Ini stilasi ikan. Kalau kita lihat bentuk dasarnya seperti ini sudah diisi dengan motifnya. Ini disebut dengan stilasi. Sedangkan deformasi ini juga penggayaan, tapi bedanya di mana? Kalau deformasi penggayaannya itu sederhana teman-teman. Jadi bisa siluetnya saja. Kemudian kalau misalkan gambar dia tidak terlalu banyak ornamen di dalamnya, benar-benar hanya outline-nya istilahnya. Jadi benar-benar sederhana, penggayaan tapi sederhana. Disebut dengan deformasi. Kemudian kalau distorsi nih, distorsi ini sangat berbeda ya dengan stilasi sama deformasi tadi. Jadi distorsi ini adalah penggayaan yang sangat dilebih-lebihkan. Kenapa dilebih-lebihkan? Contohnya ini rusa. Di sini tanduknya dia dibuat lebih besar, matanya dibuat lebih besar, sehingga dia sudah hampir tidak menyerupai bentuk asli. Nah ini disebut dengan distorsi. Kemudian teman-teman, dari semua tadi, Bu Marta akan memberikan tugas. Jadi silahkan ini diamati ya oleh teman-teman, diamati apa perbedaan stilasi, deformasi, dan distorsi tadi. Untuk nanti kita mendapatkan tugas, teman-teman bisa mengerjakan tugas untuk mencari contoh gambar etnik. Dan silahkan analisis bentuk dasar dan tekniknya, kemudian cantumkan sumbernya. Misalkan tadi kan sudah beberapa menyebutkan tuh ada batik parang besar, terus kamu tadi apa, motif sulur anggrek, terus motif apa, cendrawasih. Nah misalkan motif itu kalian analisis, kalian dapatnya sumber datanya dari mana, kemudian dianalisis bentuk dasarnya itu dia pakai teknik apa sih gambarnya, ya kan? Terus dianalisis juga makna dan filosofi dari si motif itu apa, ya? Ya teman-teman, untuk evaluasi pembelajarannya nanti penilaian tugas hasil analisis jenis bentuk dasar dan teknik gambar etnik dari contoh yang dicari. Yang kedua adalah bila mahasiswa sudah dapat menganalisis jenis bentuk dasar dan teknik gambar etnik dari contoh yang dicari dengan tepat, maka mahasiswa dapat melanjutkan praktik untuk menggambar. Jadi teman-teman silakan nanti cari dulu motifnya, kemudian sudah dicari maknanya, sudah dicari bentuk dasarnya apa, cara menggambarnya bagaimana, baru nanti pertemuan berikutnya kita akan mencoba menggambar gambar etnik dengan teknik-teknik yang sudah Bu Marta jelaskan tadi. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada ya? Oke. Teman-teman di sini juga bisa menggunakan referensi dari buku-buku ini atau buku-buku yang lain, buku-buku etnik, tapi sementara waktu bisa pakai modul yang sudah saya bagikan. Ini karangannya Pak Ade, gambar etnik, dan juga materi pendukungnya dari buku Ornamen Nusantara. Sudah? Apakah sudah cukup jelas teman-teman materi kita hari ini? Oke, apabila dirasa jelas, silahkan mulai dicari apa saja ornamen yang akan kalian tuliskan. Nanti kita akan bahas, silahkan dipresentasikan satu-satu di depan kelas. Kalau sudah selesai, nanti kita akan menggambar gambar etniknya. Oke? Baik, sekian dari Bu Marta untuk pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.